Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478 Saya di sini akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 1.6.2 yaitu Configure Basic Router Settings. Di sini terdapat addressing table, ada device R1, PCA dan server, dan juga ada interface-nya, ada IP address atau prefix, dan juga ada default gateway-nya. Di sini juga ada objektifnya. Part 1 kita akan set up topologi dan inisialisasi di perangkatnya. Part 2 kita akan konfigurasi perangkat dan verifikasi konektivitas. Part 3 adalah kita akan menampilkan informasi dari router. Di sini juga ada background atau skenario-nya. Lalu kita akan part 1 kita akan set up topologi dan inisialisasi device. Pertama kita akan taruh ini sini dan juga ini di sini. Lalu server di rack dan juga PC-nya di PC-nya di sini. Lalu kita akan menyambungkannya dengan kabel copper strike talk. Kita ikutin saja yang di sini. Dari PC kita ke fast Ethernet 0 ke fast Ethernet, ini ke switch 1 fast Ethernet. Kemudian dari switch ke router. Dari routernya di G0/0/1 ke fast Ethernet 05. Lalu dari server ke router, dari server kita ke fast Ethernet ini, lalu ke routernya gigabit Ethernet 0. Oh ini salah, balik. Salah ini. Gimana ya? Ini tadi di routernya, dari router ke switch itu dari sini. Gigabit 0/1 dari router gigabit 0/1 ke routernya, ke switchnya, ke Ethernet 0. Nah,
Kemudian dari server ke routernya itu gigabit 0 gigabit 0 server. Nah, kemudian kita akan kedua konfigurasi di perangkat dan verifikasi connectivity. Kita akan configure IP address dulu untuk PCA dan server. Kita hidupkan dulu perangkatnya. Ini kita hidupkan. Nah, lalu yang ini kita hidupkan dan juga ini kita hidupkan. Nah, kemudian kita akan configure IP untuk PC A, punya static. PC A 192 168 110. Ini 255 udah. Default gateway-nya 192 168 11. Ininya statiknya untuk PCA-nya langsung kita itu saja, salin saja. Sini 64. Untuk default gateway-nya FE801. Kemudian server. Static 192 168 010 192 168 010 netmasknya. Kemudian di sini bukan ini tadi yang di server. Ini 64. Lalu di sini FE801. Sudah, lalu kita akan konfigurasi router. Kita di sini akan memakai kabel konsol kita semua di sini. Nah,
Terus kita buka router, PC kita buka terminal. Nah, kemudian yang A kita akan ke exec dulu, enable, lalu kita akan konfigurasi mode terminal, lalu kita akan memberi nama routernya jadi hostname R1. Terus kita akan set namanya, yang D kita akan set namanya ccnalab.com dengan cara IP domain min name ccna min lab.com. Lalu kita akan enkripsi the plain password, service password min encryption. Lalu kita akan yang F, kita akan konfigurasi sistem minimal 12 karakter password. Security password min LN 12. Lalu kita akan yang G ada configure username-nya SSH admin dan passwordnya 55 admin 2020. Username SSH admin secret 55h admin 2020. 55h admin 2020. Lalu kita akan generate generate RSA general case modulus 1024. Oh, ini harusnya di spasi. Nah, lalu kita akan kasih nama enable secret. Cisco brief Cisco. Lalu kita akan yang G kita assign LAN console 0.
passwordnya Cisco lalu exec min timeout 40 lalu login, lalu kita akan yang A line FTY 04 passwordnya Cisco FTY. Nah, lalu exec min timeout 40. Transport input SSH login lokal. Kemudian kita akan create banner MOTD. Exit dulu, lalu banner MOTD. Authorized users only. Nah, kemudian kita akan enable IP versi 6 routing. Versi 6 unicast min routing. Nah, kemudian yang N kita akan konfigurasi 3 interface dengan IP versi 4 dan IP versi 6 addressing dari addressing table. Pertamanya yang gigabit Ethernet G0/0/0 interface G0/0/0 IP address-nya 192.168.0.1 255.255.255.6 192.168.0.1 lalu IP versi 6 address FE801 link min lokal. Kemudian IP versi 6 address 2001 DB8 achat 1/64 2001 DB8 achat 4. Kemudian kita akan description connection to server. Description connection to server. Lalu kita no sh, lalu kita exit. Selanjutnya interface G0/0/1. Interface
G0/0/1. IP address-nya 192.168.168.168.168.168.255.255.255.255.255.255.255. Kemudian IP versi 6 address-nya FE80 link min lokal. Kemudian IP versi 6 address-nya 2001 DB8 Achad 1104. Versi 6 address 2001 DB8 Achad 4. Kemudian kita description connection to S1. Description connection to S1. Terus no SH, lalu kita exit. Kemudian yang interface loopback 0 sekarang. Interface loopback 0. Kemudian IP address-nya 10 001.255.255.255.0. IP address-nya 10.001.255.255.255.0. Sekarang IP versi 6 address-nya FE80. IP versi 6 address-nya FE80 1 link min lokal. FE80 link lokal. Pencet ini berarti. IP versi 6 address FE80. Kemudian IP versi 6 address-nya 2001. Address 2001 DB8 Achad 21/4. Kemudian description loopback adapter. Description loopback adapter. No SH, terus exit. Kemudian kita akan login blog min for
120 10 3 within 60. Lalu kita akan set jam ke router. Clock set 15, 12, 2020. Clock set kita exit dulu. Lalu copy running, kita lihat dulu. Servernya dulu. Nanti dulu kita akan copy running min config start up min config. Nah, kita akan tadi yang belum kan servernya. Lihat dulu. Ini yang belum lengkap servernya, kita akan samakan dulu IP address-nya server sama addressing table-nya. Static servernya 192.168.0.10. Subnet mask-nya default gateway-nya 192.168.0.1. Untuk ini kita salin saja. Oh, ini udah bisa nih. Sudah, completion-nya sudah 100. Kemudian kita akan yang ketiga. Verifikasi network connection. Kita akan ping dari PC A, kita akan ping ping 192.168.0.10. Ada pertanyaan. Oh, ini yang versi 6-nya dulu kita salin, kita ping juga. Ping ini sudah ini ada yang RTO, coba kita ping lagi.
sudah bisa semua? Apakah pink sukses? Ya, pink sukses semua. Kita akan yang ke B dari PCA, kita akan using SSH atau telnet. Kita pakai IP versi 4-nya loopback dari router 1 10.0.0.1 username-nya ini apa tadi? SSH admin passwordnya ini. Nah, sudah bisa. Apakah remote-nya sukses? Ya, sukses. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa protokol telnet dianggap sebagai risiko keamanan? Sesi telnet dapat dilihat dalam bentuk teks biasa. Sesi tersebut tidak dienkripsi. Kata sandi dapat dengan mudah dilihat menggunakan paket sniper. Kemudian kita akan part 3 display router informasi. Dari SSH kita masuk menggunakan IP versi 6 address dari loopback. Kita masuk lagi SSH ini, kita salin saja. Terus username-nya SSH admin. Hasil ini kita salin lagi buat passwordnya. Lima 2020. Kemudian kita akan mengambil informasi perangkat keras dan perangkat lunak yang penting. Kita yang salvation. Ini passwordnya tadi yang version.
Di sini ada pertanyaan, apa nama apa nama iOS yang dijalankan router? Kita cari dulu. Ini namanya. Iya, ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa banyak memori NVRAM yang dimiliki router? Berapa banyak? Ini nih, 6147 KB. Berapa banyak memori ini yang tadi, terus kemudian ini memori flashnya ini. Kemudian kita akan yang B, kita akan menampilkan perintah dengan cara show version include register. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Bagaimana proses boot router pada pemuatan ulang berikutnya jika register konfirmasi bernilai 0x2142? Umumnya register konfigurasi akan bernilai 0x2102 yang menandakan bahwa router akan menjalani boot normal, muat iOS dari memori flash, dan memuat konfigurasi startup dari NVRAM jika ada. Jika register konfigurasi bernilai 0x2142, router akan melewati konfigurasi startup dan memulai dari prompt perintah mode pengguna. Jika boot awal gagal, router akan masuk ke mode ROM. Kemudian di sini ada menampilkan konfigurasi startup. Dengan cara show start. Terus di sini juga ada pertanyaan, bagaimana kata sandi ditampilkan dalam output? Itu berisi tampilan kata sandi outputnya itu sudah kata sandi dienkripsi berkat perintah password encryption, jadi udah bentuk dienkripsi. Terus kita akan ini aja. Nah, apa hasil dari penggunaan perintah ini? Pengguna akan menerima keluaran konfigurasi startup dimulai dengan baris yang menyatakan contoh pertama ekspresi penyaringan. Kemudian kita akan langkah 4 menampilkan table routing pada router dengan cara show IP route.
IP route. Kemudian di sini ada pertanyaan. Terdapat pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan terhubung langsung? Huruf C. C ini menunjukkan subnet yang terhubung langsung. Huruf L itu menunjukkan antarmuka lokal. Terus ada pertanyaan lagi, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di tabel 2? Ada 3. Kemudian kita akan yang kelima adalah menampilkan daftar ringkasan antarmuka pada router. Dengan cara show IP versi 6 interface brief. Di sini ada pertanyaan. Apa arti bagian op pada output ini? Status ini menunjukkan status antarmuka layar 1 dan layar 2 dan tidak bergantung pada layar 3 untuk statusnya. Yang C pada server, dia ada pertanyaan, apa alamat IP versi 6 yang ditetapkan untuk server? Ini dan juga ini. Kemudian apa gateway default yang ditetapkan di server ini? Yang ini FE80 ini, yang ini dan juga ini. Kemudian dari PCB lakukan ping ke alamat tautan local default R1 dari PC. Kita ping dulu. Ping 192.168.0.1. Nah, sukses. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Terus dari server kita akan ping ke IP versi 6. Desktop command prompt ping 2001 db8 cacat 1. Ada pertanyaan, apakah berhasil? Ya, ping berhasil, paketnya terkirim semua dan tidak ada paket yang lost. Di sini ada pertanyaan refleksi. Saat meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi menduga bahwa sebuah antarmuka tidak diaktifkan. Perintah show, apa yang dapat digunakan teknisi untuk memecahkan masalah ini? Perintah show IP interface brief atau show interface atau show startup config akan memberikan informasi tersebut. Yang kedua, saat meneliti masalah konektivitas jaringan, seorang teknisi menduga bahwa sebuah antarmuka telah diberi subnet mask yang salah. Perintah show apa yang dapat digunakan teknisi untuk memecahkan masalah ini? Perintahnya adalah show startup config atau show running config atau show interface atau show protocols akan memberikan informasi tersebut. Baik, di sini juga completionnya sudah 100. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.